Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pandu Sumidyo Rasianto, NIM 205211106 dari kelas 1C Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pertama, pengertian ekonomi Islam, dua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, tiga, permintaan dan penawaran dalam Islam, keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam dalam Arab al-Islam yang artinya berserah diri kepada Tuhan adalah agama yang imani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yang sesuai dan tidak bertentangan dengan agama dan Al-Quran serta As-Sunnah atau hadis Nabi. Dengan esensi tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang dalam aktivitasnya melarang saling mendolimi, yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan memacu sektor real dan menggunakan zakat, infak, dan sedekah sebagai distribusi pemerataan ekonomi. Syariah atau Islam, jalan yang harus ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Di dalamnya diatur mengenai ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah, segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum asal muamalah, segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi 1. Tauhid atau keimanan, 2. Nubuah atau kenabian, 3. Adil atau keadilan, 4. Khilafah atau pemerintahan, dan 5. Ma'ad atau hasil. Dalam nilai hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Prinsip ekonomi Islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Yang dimaksud di atas adalah ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman kepada ijma dan qiyas. Sedangkan konvensional berdasarkan lebih mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat agama Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 1. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. 2. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan, bergerak ke arah menuju pasar bebas, dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Dalam ekonomi konvensional hanya memikirkan bagaimana memenuhi keinginannya saja, sedangkan pada Islam juga memasukkan nilai-nilai moral dan sosial terhadap setiap kegiatan seorang muslim yang senantiasa mengikuti syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah robbah fi al-syai atau jumlah barang yang diminta. Islam mengharuskan seorang muslim untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik, serta tidak boleh berlebihan namun juga tidak boleh pelit. Berikut perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.
Pertama, perbedaan prinsip. Ekonomi Islam merupakan goal-oriented disiplin, yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien, tetapi juga mempelajari tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Sedangkan ekonomi konvensional menganut konsep scarcity, yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Kedua, permintaan mekanisme pasar. Ekonomi Islam tidak meyakini adanya invisible hand yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Sedangkan ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas, yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Perbedaan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan ini harus diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga ini bisa diperoleh dari seberapa banyak modal yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Apa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro sendiri dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan orang dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang dan jasa. Ini adalah pendekatan atau bottom up dengan fokus pada elemen-elemen dasar yang membentuk 3 sektor ekonomi, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa atau tersier, seperti tanah, kewirausahaan, dan modal. Ini bertujuan untuk memenuhi pola upah, pekerjaan, dan pendapatan, serta perilaku konsumen, tren pengeluaran, perilaku harga upah, kebijakan perusahaan, dan bagaimana peraturan berdampak pada perusahaan. Sebagai contoh, ekonomi mikro dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk menentukan bagaimana organisasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi dan outputnya untuk menurunkan harga dan menjadi lebih kompetitif. Sedangkan ekonomi makro yaitu studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Pada dasarnya ekonomi makro adalah pendekatan top down. Ia berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau JPD negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, pengangguran, dan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan untuk menafsirkan dan mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan, sehingga kebijakan dapat dirumuskan pada tingkat yang lebih tinggi, dan penelitian makro dapat dilakukan untuk tujuan akademik. Ekonomi makro menganalisis seluruh industri dan ekonomi, daripada perusahaan atau individu tunggal, dan berupaya menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah eksplorasi elemen yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utama di antara mereka adalah: pertama, ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sedangkan ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Kedua,
Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka panjang dan siklus utang jangka pendek serta siklus bisnis. Materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan secara konvensional dan Islami. Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Sebagaimana contohnya, permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan belaka. Permintaan terhadap barang halal, permintaan barang yang maslahah. Konsep permintaan ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. 1. Islam harus mengkonsumsi barang halal dan thayyib. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. 3. Tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Berikutnya pengertian penawaran secara konvensional dan Islami. Penawaran barang atau jasa dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam penawaran Islam, ada hal yang membedakan dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut dan apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun waktu Rasulullah SAW dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Konsep penawaran menurut ekonomi Islam. Konsep penawaran ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, penawaran dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh pengusaha muslim dalam melakukan penawarannya. 1. Barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. 2. Dilandaskan landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islami. 3. Norma-norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran atau barang halal dan haram. 4. Dalam memproduksi barang tidak boleh mengeksploitasi atau merusak alam. Materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Istilah fiskal merupakan suatu nama yang baru ditemukan pada abad 20, yakni ketika negara-negara kapitalis atau atas saran Keynes melakukan campur tangan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan anggaran untuk mengatasi depresi ekonomi atau Great Depression yang melanda negara-negara tersebut pada tahun 1930-an. Dalam sistem ekonomi Islam, ternyata substansi fiskal telah dilakukan sejak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, jauh mendahului negara-negara kapitalis. Untuk itu, penulis ditegaskan bahwa secara teoritis tidak ada perbedaan antara kedua definisi tersebut. Akan tetapi, perbedaan terletak pada tataran substansi. Dengan demikian, tentu saja kebijakan fiskal Islam berbeda 180 derajat dengan kebijakan fiskal dalam negara kapitalis. Seperti dari aspek hukum pengambilan kebijakan fiskalnya, struktur penerimaan dan pengeluaran negara, politik ekonomi yang
melandasi sistem fiskal dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal atau fiskal politisi merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan baik penerimaan pendapatan dari berbagai macam sumber pendapatan seperti pajak maupun pengeluaran pemerintah yang tertera di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, serta mobilisasi sumber daya dengan tujuan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam contohnya pada masa Rasulullah SAW, bersamaan dengan perjuangan agar semua komponen perjuangan seperti politik, sosial, dan budaya mempunyai ideologi dalam gerakannya. Maka di sisi lain Rasulullah SAW berjuang mereformasi ekonomi yang sebelumnya tanpa ideologi berubah berideologi dengan beberapa argumentasi. Satu, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada. Dua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi yang wajib memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusaknya. Tiga, kekayaan yang harus dimiliki seseorang tidak boleh ditumpuk terus-menerus atau ditimbun. Empat, kekayaan harus berputar. Lima, eksploitasi ekonomi dalam bentuk apapun harus dihilangkan. Enam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu. Dalam perekonomian dapat menghapuskan konflik antara golongan dengan cara membagikan pemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya. Inilah ideologi pertama yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW yang diilhami oleh wahyu. Upaya yang terkenal dengan kebijakan fiskal Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah yaitu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi. Di antara kebijakan tersebut adalah: satu, memfungsikan Baitul Mal. Dua, pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Tiga, kebijakan pajak. Empat, kebijakan fiskal berimbang. Dan lima, kebijakan fiskal khusus. Komponen-komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam dikenal dalam konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa disingkat dengan zizwa. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harga seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infak, sedekah, wakaf merupakan pengeluaran sukarela atau seikhlasnya yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, siswa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut adalah yang bersifat wajib seperti zakat, dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Pembagian kegiatan wajib dan sukarela ini khas di dalam sistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada sektor sukarela. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perilaku dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.